miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up. Hands on my face, I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing, and if you're one of them I hope that... Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab sebuah pertanyaan dari seorang mahasiswa bicara tentang pupuk urea, maka sedikit menceritakan sedahulu sebelumnya bahwa ada seorang mahasiswa yang akan melakukan penelitian menggunakan urea cair di pembibitan. Bahkan dianya itu mau bertanya apakah kandungan urea ini benar-benar 46% Pak Pendi. Saya jawab bahwa di dalam skala penelitian kita tidak bisa mengatakan bahwa ini 46% atau 42% atau 40% itu tidak bisa tanpa harus menggunakan data. Karena pada prinsipnya bahwa urea di dalam kemasannya tertera 46%. Angka ini saja adalah tidak real 46% untuk skala penelitian. Kalau untuk skala petani mungkin 46% ini misalnya tidak perlu detail 0, berapa itu nggak penting. Tapi di dalam sebuah jurnal sedikit menceritakan bahwa di dalam penelitian seorang mahasiswa di dalam menggunakan pupuk urea Iskandar Muda ya dari PT Iskandar Muda, bahwa urea itu sebenarnya angkanya adalah bukan 46%. Dari 3 kali ulangan yang dilaksanakan bahwa urea itu tidak bulat angkanya 46%. Begitu juga dengan NPK sebenarnya. Di dalam jurnal yang ditulis ini bahwa NPK yang ada menurut 3 kali ulangan bahwa angkanya adalah 46,23, 46,42 dan 46,6 sekian. Artinya bahwa sebenarnya urea ini adalah tidak bulat angkanya 46%. Sehingga di dalam skala penelitian yang mau kita gunakan dalam pengamatan, apalagi seorang mahasiswa, maka angka urea yang benar adalah angka yang berdasarkan dari analisis yang ada. Lah, harus dianalisis di laboratorium kandungan nitrogen totalnya itu berapa. Jangan sampai bahwa kita salah kaprah, kita menggunakan sebuah asumsi dari labelnya adalah 46%. Karena urea ini sangat sensitif sekali perubahan atau sangat dinamis sekali perubahan kandungan nitrogen totalnya. Dikarenakan bahwa urea ini sangat higroskopis atau sangat mudah bersentuhan atau menyerap kelembaban udara yang berujung pada terjadinya perubahan secara kimia di dalam urea itu sendiri. Sebagai contoh, kadar nitrogen urea itu sangat dipengaruhi yang pernah kita vlog. Yang pertama adalah masa edarnya. Ketika dia berada di luar masa edar, misalnya masa edar selama 2 tahun dan tidak terpupukkan di dalam masa edarnya, maka kemungkinan kandungannya pasti akan turun. Nah, begitu juga dengan sistem penyimpanannya. Ketika urea ini sudah berubah secara fisik, terjadi sentuhan dengan kelembaban yang besar, apalagi dia bongkar-bongkar, apalagi berubah fisiknya, maka jangan berharap bahwa angkanya masih 46%. Itu. Jadi ketika kita ngomongin urea itu berbeda dengan rock fosfat ataupun dolomit, karena rock fosfat sama dolomit ini mungkin tidak begitu dinamis perubahannya, tidak begitu signifikan perubahan kadar P2O5-nya dibandingkan kadar nitrogen persen nitrogen total dari ureanya itu sendiri. Karena memang dolomit dan rock fosfat terbuat dari batuan dan tidak higroskopis, tidak mudah bersentuhan dengan kelembaban udara. Sementara urea bersentuhan dengan kelembaban udara, mudah menguap ketika kena sinar matahari langsung. Maka ketika adik-adik mahasiswa mau menggunakan urea sebagai penelitian, sebagai perhitungan yang nanti akan digunakan untuk penentuan pemberian, apalagi sampai detail ke penelitian, saran saya tetap data awalnya adalah dilakukan analisis di laboratorium. Walaupun sebenarnya analisis nitrogen total itu murah sekali sebenarnya, tinggal kita laksanakan di laboratorium yang terpilih, ternyata harganya cukup murah. Karena memang The Brunel punya niatan yang bagi sahabat The Brunel semuanya, ini sekedar cerita bahwa Pendi itu kita pengen tahu sih sebenarnya kita buat sebuah rancangan yang nanti akan menelisik termasuk NPK. Karena kemarin saya diceritain seorang sahabat dari Kalimantan Barat, beliaunya beli NPK 13,6,27 4. Kondisinya tidak seperti yang pada umumnya. Karena begitu dianalisis ternyata kandungan nitrogennya hanya 2%.
Saya sampai garuk-garuk kepala, ya Allah, 2% dari 13%. Apa yang salah? Ternyata sangat mungkin sekali, apalagi NPK-NPK yang lokal, yang mungkin sekali lagi ada oknum yang bermain dengan hal ini. Maka sekali lagi para petani dan para planter dan para mahasiswa, mungkin kalau untuk mahasiswa cukup ya, intinya adalah dianalisis laboratorium. Tapi kalau bagi para petani, harus benar-benar hati-hati kita membeli pupuk khususnya NPK. Karena apalagi NPK dengan pengikat liat yang berwarna coklat-coklat itu sangat mudah ditambahi dengan bahan-bahan tertentu yang secara kilogram mungkin tercukupi, namun secara kandungan sangat tidak mumpuni sesuai dengan label yang tertera di pupuknya. Maka belilah di seller yang terdekat. Dan ingat bahwa salah satu parameter di dalam penilaian pupuk NPK ini adalah harga. Kalau memang harganya naik, ya memang kita beli harga yang naik, tapi jangan tergiur harga yang murah yang berujung terhadap kemurnian dari kandungan yang ada. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada prinsipnya sebenarnya benang merahnya bahwa angka kandungan yang tertera di dalam kemasan itu biasanya adalah lebih kandungan unsur yang ada itu yang realnya itu lebih tinggi daripada yang ada di label ketika berada pada masa edar dan kemasan yang dekat sama dengan tanggal produksinya. Namun dengan adanya treatment penyimpanan, lama penyimpanan, masa edar dan sebagainya, ini sangat berpengaruh terhadap kondisi ureanya itu sendiri. Sehingga harus benar-benar sebagai data perhitungan maka perlu dilakukan analisis di laboratorium. Jadi itu aja, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.